kita bahas 3 preview match untuk akhir pekan nanti. Ada 2 match cukup menarik dari EPL ya, dan 1 dari final Piala Raja Spanyol antara Bilbao lawan Madrid. Oke, kita ke EPL dulu. Yang pertama di Chelsea ketemu Man City. Chelsea berlaku sebagai tuan rumah ketemu City yang sebagai tamu ya. Kita tahu Chelsea ini sekarang kan sedang dalam performa pasang surut ya. Kadang di satu match mereka bisa tampil bagus, kadang di satu match mereka tampil jelek. City pun juga demikian, mainnya nggak begitu impresif ya, cuman ya mereka ini memang lagi bagus dalam inilah sisi keberuntungan segala macam ya. Nggak bagusnya City, seenggaknya mereka bisa menang tipis 1-0, 2-1. Nah, inilah yang harus diwaspadai juga oleh Chelsea ketika ketemu City adalah ya, lu ketemu City lu nggak wajib bermain terbuka. Ketika lu bermain terbuka lawan City yang ada adalah lu bunuh diri, dan lu nggak harus parkir bus juga di area pertahanannya. Kenapa? Karena kalau misalkan City diberikan ruang space di tengah untuk bisa kreasi, ya lu parkir bus tinggal nunggu jebol aja. Nah, so hal ini kan di Chelsea ya punya 2 gelandang yang bagus, ada Kante, ada Kovacic, ya ada Jorginho juga, dan seharusnya di sini terutama Kante ya bisa banget memutus aliran bola dari Gundogan dan Kevin De Bruyne. Nah, ketika 2 aliran bola ini diputuskan nggak mau pemain cepat kayak Bernardo Silva, kayak Sterling, jadi kan Cancelo mau nggak mau turun ke belakang lah untuk bisa bantu. Nah, sehingga ketika mereka turun, Chelsea ini bisa melakukan long ball yang bisa dimanfaatkan oleh striker kayak Lukaku. Nah, inilah salah satu strategi yang seharusnya bisa diterapkan oleh Chelsea ketika bertemu dengan City ya. Cuman ketika kita ngomong prediksi ya, ini 50-50 match, gak bisa diprediksi. Cuman kalau kita bicara dari gaya permainan segala macam, gue lebih unggulkan City sedikit ya, di 49-51 lah, nggak jauh. Lalu yang kedua ada Tottenham ketemu Arsenal ya. Arsenal sekarang trennya ya lagi bagus dalam artian ya, pemain mudanya ini ditambah Arteta sudah mulai berani mengubah formasi, nggak main 4-2-3-1 lagi, lebih banyak variatif lah, ditambah pemain-pemain Arsenal sekarang lebih berkembang dan lebih dewasa juga, karena yang nggak jelasnya udah mulai dicadangin, disingkirin, dan ya kemungkinan akan dijual. Temu Tottenham kemarin habis tersingkir lawan Chelsea di babak semifinal Piala Carling juga ya. Conte ini kan ngotot ya, ibarat ngotot, dan satu match ini ibarat partai final. Kalau gue bilang Conte setiap match dia ibaratkan final. Ketika ketemu Arsenal, walaupun dari sisi squad Tottenham ini nggak jauh beda, Arsenal nggak mewah banget, cuman dari sisi kengototan Tottenham ini lebih unggul lah. Kelebihan dari sisi mentalitas inilah yang seharusnya menjadi nilai kelebihan oleh Tottenham. Nah, sedangkan Arsenal ya kita tahu pemain muda, lebih stylish, gampang emosinya tersulut. Nah, ini yang harus coba diredam oleh Arteta, karena ya dengan Conte ini kan ibaratnya mereka pintar dalam memainkan suasana, sehingga bukan nggak mungkin kejadian Arsenal lawan City akan terulang lagi ya. Untuk prediksi Tottenham ketemu Arsenal 50-50 match, kemungkinan besar akan berakhir dengan imbang kalau nggak ada yang aneh-aneh lah. Lalu yang ketiga ya, Piala Raja Spanyol, Athletic Bilbao masuk ke final setelah menyingkirkan ATM, Madrid ke final setelah menyingkirkan Barcelona ya. Ini kan turnamen ini mempertemukan antara peringkat 1 juara Copa del Rey, peringkat 3 hingga peringkat 4 dari La Liga. Ya kebetulan kemarin kan Madrid ini peringkat 3 berapa lah, kedua. ATM juara Liga, Barca juara Copa, Bilbao peringkat 4. Nah, finalnya peringkat 3 ketemu peringkat 4.
Ya gue nggak heran juga kenapa, karena Barca lagi ngedrop, ATM juga lagi ngedrop. Nah, final mentalitas Madrid ini lebih diunggulkan, dan ini seharusnya akan menjadi salah satu partai final yang penting juga bagi Madrid yang sekarang dominan oleh banyak pemain muda. Nah, banyak pemain muda ini kan seharusnya ketika mereka masuk final, mereka harus tampil lebih tenang. Cuman ya, seharusnya banyak pemain senior juga yang masih, walaupun udah nggak performnya, udah nggak kita kenal 3-4 tahun, 5 tahun yang lalu, cuman dari sisi mentalitas kayak Modric, Kroos, lalu si Benzema, ini bisa jadi contoh lah ketika para pemain muda kayak Vinicius, kayak Valverde, lalu Militao, yang notabene masih hijau atau masih jarang lah mereka menginjakan kaki final kalau dari sisi mentalitasnya. Nah, disinilah seharusnya Madrid ini akan menjadi ujian. Ketika mereka bertemu tim yang bertahan, Madrid ini kan kerap kali kesulitan ya. Bilbao ini kan ibaratnya beda dengan Spanyol yang ya kayak Barca, kayak Sociedad segala macam, beda. Bilbao ini lebih keras, dan ini akan menjadi tantangan juga bagi Madrid. Kenapa? Karena mereka ketemu tim-tim model kayak Getafe ini kesulitan dalam artian lu di tengahnya nggak dikasih space, Madrid ini selesai. Feeling gue Madrid ini juga akan sulit ketika bertemu Bilbao, karena lini tengahnya ini akan coba dikunci. Oke, sekian dulu.